Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai strategi swing menggunakan Bollinger Band dan juga stokastik ya. Nah, tentunya sahabat trader, dalam pembelajaran kita kali ini kita menggunakan chart Euro USD ya. Euro USD di time frame M30 ya, di time frame M30 Euro USD. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh sahabat trader? Tentunya di sini yang paling gampang ya. Kita membutuhkan Bollinger Band. Nah, Bollinger Band itu gimana cara buat Bollinger Band? Sangat mudah sekali. Ya, di bagian insert, indikator, trend, Bollinger Band. Nah, Bollinger Band. Nah, ini dia ya. Nah, khususnya saya di sini menggunakan Bollinger Band 45 untuk sahabat trader gunakan ya. Ini yang saya sukai. Ya, dan juga kedua, saya bisa juga menggunakan Bollinger 90. Nah, misalnya kita ingin menggunakan dua Bollinger. Nah, Bollinger 90. Anggaplah ini berwarna blue ya, medium turquoise. Anggaplah seperti ini. Ini default aja. Ya, di sini sudah ada bagian Bollinger. Nah, sahabat bisa lihat yang warna biru merupakan Bollinger 90 dan warna oranye ini adalah Bollinger 45. Nah, ini adalah konsep double Bollinger ya. Namun kita akan melihat pola swingnya. Nah, tentu untuk mengetahui masa-masa terjadinya swing, tetap kita akan menggunakan pola channel. Sebenarnya dalam Bollinger sudah digambarkan adanya channel ya. Ini kan channel ya, sudah menggambarkan channel. Artinya di dalam, oke, kita satu Bollinger aja dulu ya. Nah, ini kita perhatikan Bollinger yang oranye ini adalah Bollinger 45, di mana harga memantul ya. Dia tidak mengalami breakout ya. Dalam tren ini dia mengalami pemantulan ke bawah. Telah menyentuh Bollinger upper di sini yang warna oranye ini ya. Belum sampai mendekati Bollinger 90 dia sudah mental. Kalau memang dia adanya tren penguatan, seharusnya dia mampu menembus Bollinger 45 dan mendekati Bollinger 90 ya, di bagian Bollinger atasnya atau resisten tahanan atas ya. Kita masih bisa menyebutnya sebagai resisten ya. Terjadi pemantulan di Bollinger 45 upper ya. Pemantulan harga terpantul di Bollinger upper di di Bollinger 45. Di sini adalah indikasi terjadinya swing ya, terbentuknya higher high ya. Dan juga di dalam trend line. Nah, di sini trend line gampang ya, kita menggambar nih. Bagian menu sini adalah draw trend line, tinggal tarik aja di bagian swing high, lalu tarik lagi aja ini bagian higher high. Pertemukanlah ya, misalnya ya di bagian yang candle warna hijau ini ya, kalau untuk narik yang warna swing atas atau trend line atas, hubungkan saja yang tertinggi warna biru ini ya ke warna biru lainnya ya, ini ya. Tempelkan saja minimal 2 kali touch ya, satu touch di atas warna biru dan touch di warna, kita tarik aja sepanjang-panjangnya ya. Temukanlah. Nah, ternyata dia tidak nge-touch di sini ya, hampir nge-touch namun jatuh lagi. Dan di sini adalah pola di mana terjadinya fase swing, artinya terjadi pembalikan ya, switching ataupun swing, artinya perpindahan atau perubahan. Seperti itu. Pengertian swing adalah sebuah perubahan atau sebuah peralihan ya. Dimana ketika tren ini mengalami kenaikan sesaat namun tidak mampu menyentuh atau menerobos ke bawah channel up-nya, di sini kita mengindikasikan bahwa Euro USD dalam posisi sell, jual ya. Nah, di sini pun sudah kita lihat ya, posisi saat ini ternyata harga sudah mendekati menyentuh Bollinger 45. Nah, kalau menembus sahabat trader, di sini adalah kemungkinan sebagai uji keduanya ya. Kalau dia mampu menembus ke bagian Bollinger 90, maka tren akan jatuh terus sampai ke dalam, minimal mendekati ini di bagian channel up ini, kita anggaplah sebagai resisten ya. Maka akan mendekati sebuah resisten trend line support berikutnya ya, berarti ini ya. Nah, untuk menggambar support adalah gampang ya. Kita klik trend line, lalu kita cari yang warna merah terendah, yang terdekat ini berarti hubungan ke sini. Lalu tarik minimal 2 kali touch lah ya. Itu sudah valid sebenarnya. Nah, di sini kita sudah menggambarkan, terlihatlah sebuah channel down ya. Ternyata di sini adalah sudah gambaran channel down. Nah, kalau kita katakan kalau channel down berarti di sini trend ya, lalu mengalami koreksi ya, lalu lagi mengalami trend ya, lalu mengalami koreksi. Lihat apanya polanya ya. Lalu setelah koreksi
maka mengalami pola trend ya. Bisa saja sampai posisi sini trend ya, kita anggaplah lagi posisi koreksi lalu trend ya. Nah, ini ya. Itulah pola swing di dalam channel ya. Kita bisa melihat membantu bahwa Bollinger dapat membantu kita bahwa harga sedang berada di posisi uppernya atau resistennya. Kalau nggak bisa tembus berarti terjadi pembalikan. Kalau tembus breakout namanya ya. Nah di sini kita swing mengharapkan tektokannya ya. Habis swing itu adalah seperti perpindahan begitu ya. Habis tren, karena ini tren channel penurunan ya. Maka yang sesuai dengan arah maka disebut tren ya. Tren, nah berlawanan dengan arah, koreksi, tren, koreksi, tren ya. Kemungkinan sampai dengan level posisinya di sini. Ya. Nah, kita juga bisa membantu menambahkan pola stokastik sebenarnya sahabat trader ya. Namun di sini kita fokus dulu aja ke dalam pola swing. Nah, swing itu adalah perubahan-perubahan arah atau perubahan-perubahan tren dalam suatu bingkai atau channel ya. Seperti ini. Maka kita harus menggambar channel ya. Channel di dalam artian di sini tariklah garis. Kalau tren penurunan seperti ini ya tentu carilah higher high, higher low ya. Lalu higher low lagi, higher low 2 di sini ya. Seperti itu. Setelah kita berhasil menggambar channel, maka kita dengan mudah mencari swing-swingnya ya. Swing itu di sini ya. Artinya perubahannya, peralihannya ya. Ini adalah swingnya ya. Swing high, swing low, swing high, ya kan? Swing low, swing high, swing low lagi kemungkinan di sini ya. Artinya sebuah perubahan tren ya. Terbentuknya batasan atas, batasan bawah berubah lagi ya. Artinya selalu tektokan ya. Seperti ini. Jadi paling kita dengan adanya menggambar mampu menggambar channel seperti ini sebenarnya sangat mudah menganalisa sebuah tren ya. Seperti itu. Khususnya untuk Bollinger ini kita bisa melihat harga saat ini sedang berada di Bollinger lowernya atau di supportnya ya. Di sini ada kemungkinan harga menembus. Nah, ini adanya masih potensi downtrend ya. Downtrend kemungkinan ya sampai sini, bisa level sampai sini ya, bisa level sampai sini ya. Setelah tren koreksi kemungkinan ya, habiskan itu swing seperti itu. Ada pola perubahan-perubahannya ya, ada swingnya ya, artinya ayunan-ayunannya ya. Seperti itu, ada sebuah ayunan-ayunan ya, ayunan turun, ayunan naik, ayunan turun, ayunan naik, ayunan turun, ayunan naik, ayunan turun, seperti itu aja ya, naik turun seperti itu. Hanya kita tidak tahu ya sampai batas mana dia mulai mengayun dan berbaliknya ya. Namun yang pasti dalam satu channel ya selalu ada pola-pola ayunannya, ayunan turun, ayunan naik, turun, naik, turun, naik, turun, seperti itu ya. Jadi carilah ayunannya. Jadi kalau memang ini sedang pola ayunan ke bawah turun ya, seperti ini ya. Habis koreksi pola ayunan tren karena ini adalah downtrend ya, seperti itu. Jadi dengan adanya analisa teknikal sederhana ini, sahabat trader bisa lebih bersabar dalam hal menganalisa. Jangan terjebak. Akhirnya kita dapat menghindari pola terjebak dalam market. Kalau kita di sini mengambil posisi buy, tentu sudah posisinya salah dalam artian tren. Kalau mau buy ya, buy dalam pola swing harus berada pada posisi support. Ini dia ya, pola support. Jadi ketika terjadi akhir daripada tren penurunan di dalam satu channel yang mendekati supportnya ini ya, dengan cara kita menggambar ini, ada kemungkinan harga nggak tembus dan berbalik. Nah, boleh kita mengambil posisi buy di sini dan kita sudah bisa menggambar posisi posisi channel trend line-nya ya. Dengan ketika harga sudah di sini maka akan terbentuk sebuah harga tertinggi saat itu ya. Nah, ketika harga di sini kita bisa menggambar sebuah channel. Nah, berarti terjadinya di sini sebagai resisten, maka akan turun. Sudah, karena kita sudah bisa menggambar dua touch ya, dua titik. Ketika harga menembus ini dia nggak bisa tembus lalu begini, kita sudah mendapatkan dua titik. Jadi kita sudah menggambarkan bahwa ini adalah tren penurunan, channel penurunan. Ada kemungkinan harga tidak lagi menembus dan kita ambil posisi close buy di sini. Ya. Close buy di sini berganti posisi sell. Seperti itu. Ya, tentu sudah di bagian channel tengahnya juga ya. Kita bisa juga menarik pivot channelnya, kita bisa juga mengambil sebuah garis atau harga tengah dalam satu channel, gampang. Ini juga trend line ya, tarik aja lagi, kurang-kurang taruh di tengah aja ya. Jadi taruh di tengah seperti itu ya. Nah, ini dia, berubahlah warnanya kuning misalnya. Sorry, ini warnanya kuning.
Ini caranya saya melakukan sebuah strategi swing trading ya. Sebuah strategi ayun mengayun, artinya kita lihat pola ayunannya. Jadi sebuah strategi yang memang memperhatikan ayunan market ya. Habis ayunan turun, ayunan koreksi, ayunan turun, jadi ayunan tren, ayunan koreksi, ayunan tren, ayunan koreksi, ayunan tren, ayunan koreksi, ayunan tren. Itulah pola swing. Berpindah-pindah, bolak-balik itu swing seperti itu ya. Jadi jangan bingung. Enaknya apa? Dan ini masuk dalam posisi tergantung time frame-nya ya. Kalau time frame-nya makin besar, misalnya H1, itu bisa aja masuk ke dalam strategi intraday atau daily ya. Intraday. Namun kalau dalam M30 ya, ini masih bisa katakan ya kalau 30 menit per candle. Lihat aja berapa candle ini ya. Sebuah swing ini membutuhkan waktu berapa lama terjadinya sebuah swing. Ya tinggal kita aja historinya lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya anggaplah 20 candle kali 30 menit ya, kurang lebih berarti kalau 20 kali candle ya ini kurang lebih berapa? 20 ya, 10 jam lah ya. Berarti 10 jam ini. Kalau 20 kan ya, karena 30 menit artinya setengah jam ya kan. Berarti kalau 20 di sini 320 ya. 10 jam lah. Jadi swing-swing terbesar lah 10 jam ya. Kita tinggal analisa aja kalau sudah target seperti ini ya. Kurang lebih sudah 7 jam ya cut profit ya. Lalu sudah mencapai mendekati 7 jam namun harga nggak berbalik ya nggak menerus kita cut. Artinya kita harus perhatikan gitu sahabat trader. Di dalam pola swing ini kan ada durasi. Pola swing itu kemarin berapa lama ya? Kita hitung aja candlenya kali time frame ya. Kalau H1 ya paling gampang H1 misalnya ya. Kalau H1 ya paling gampang nih. Kalau H1 hitung aja 1. Ya ini kurang lebih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya 10 jam. Itu karakternya ya. Jadi di sini adalah kita juga penting melihat karakter dia. Kalau 10 jam ya anggaplah setengahnya lah 5 jam. Jadi kita punya target cut profit di 10 jam ya. Termasuk dalam kategori intraday. Jadi kita tidak bermalam-malam, artinya bisa mengambil posisi trading yang lebih efektif ya. Kita bisa memanfaatkan pergerakan harga yang kecil ya. Swing ini tentu bisa tergantung sahabat trader. Mau ambil fokus ke semua swingnya, hanya fokus ke dalam swing follow trend ya. Karena kalau swing ini bisa juga pola reversal ya, ketika dia nge-sell lalu dia mengambil lagi posisi closing sell lalu posisi buy, lalu setelah harga berbalik dia ambil posisi closing buy, ambil posisi sell ya. Setelah waktu tertentu harga nggak bisa turun lagi, udah terbentuk candle bullish, dia cut profit ganti posisi buy ya. Ketika harga nggak bisa menembus lalu memantul, dia ambil posisi cut buy, tutup close buy lalu mengambil posisi sell. Sekarang posisinya sell. Nah itulah posisi dalam swing, ada keuntungannya kita dapat memanfaatkan sebuah perubahan tren baik minor maupun major di dalam sebuah trend channel ya. Apakah itu channel up, apakah channel down ya. Oke, cukup dipahami untuk memahami sebuah strategi swing di dalam channel, atau di sini menggunakan Bollinger Band untuk melihat pola pantulnya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu pusing-pusing dengan adanya Bollinger. Kita bisa melihat bahwa harga saat ini berada di Bollinger Medium ya. Ini di bawah Bollinger Medium berarti memang ada tren penurunan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa kemungkinan harga akan menyentuh atau menembus di level Bollinger 45 di H1 ya, lebih jelas lagi. Jadi bisa katakan targetnya itu sampai di sini bisa, sahabat trader ya. Kalau kita lihat nih ya. Ini dia, kurang lebih di sini nih. Ya. Nah, ini bisa terjadi nih ya. Pemantulan di level Bollinger 1.18992 ya. Kemungkinan harga memantul di sini ya. Bisa jadi ya, ini. Ya. Ini dia. Ya, maka kita harus bisa menggambar tentunya garis-garis ya seperti ini adalah cukup mudah sebenarnya, nggak terlalu rumit. Kita bisa menganalisa teknikal secara baik ya, dan tentunya kita bisa menetapkan apakah kita akan mengambil di semua tren ya. Ini tren minor, nah tren koreksi, nah koreksi disebut minor tren ya, minor tren. Lalu tren lagi artinya mengikuti arah pergerakan channelnya ya. Ini adalah pergerakan harga turun itu. Jadi tahu kenapa buy ya, nggak apa-apa.
Kalau memang mau buy di level sini, ya closing sell lalu open buy di sini boleh-boleh saja. Kenapa? Alasannya apa? Karena sudah memantul di Bollinger medium 90. Ya harga nggak bisa menembus kalau memantul, ya sudah boleh mengambil posisi buy dalam artian target yang kecil berapa jam ya. Dibilang scalping nggak juga ya. Ini masuk ke dalam strategi swing intraday menggunakan Bollinger Band dan juga menggambar banyaknya garis-garis seperti ini ya, channel ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas. Silahkan dipraktekkan saja. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi sahabat trader khususnya pemula, sehingga bisa mendapatkan profit dalam dunia trading. Oke, dan juga jangan lupa untuk men-share, ya, men-like dan bagikanlah ke teman-teman sahabat trader yang lainnya sehingga artikel ini, konten ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa. Salam profit.